Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah seperti Ibu lihat, saya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah ya Ibu. Untuk lebih baiknya pembicaraan kita, perbincangan kita kali ini, mungkin ada baiknya Ibu perkenalkan diri dulu, perkenalan singkat ya. Silahkan Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu Umu atas waktunya yang diberikan untuk memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya adalah Aidiatul Fitri, kemudian alamat lengkap saya Dusun Montong Kubur, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Adapun mata pelajaran yang saya pegang adalah bahasa Indonesia dan saya mengajar di SMPN Satap 1 Sakra Timur. Demikian kurang lebihnya, Bu. Oh iya, terima kasih atas perkenalan singkatnya ya. Jadi saya panggil Ibu Aidi ya. Ya, Ibu Aidi mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMPN 1 Atap 1 Sakra Timur ya. Nah, alhamdulillah ya, terima kasih Bu Aidi atas waktu dan kesempatannya meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya ya. Sama-sama Bu. Iya. Begini Bu, ya kita kan sama-sama mengajar di sini ya, kita rekan sejawat ya, kita bermitra begitu ya Bu ya. Nah, mengenai hal yang saya sampaikan bila hari, bahwa saya akan mengajak Ibu untuk mengembangkan kompetensi inti kita, terutama dalam mengembangkan kompetensi, terutama dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelas gitu ya Ibu. Kira-kira boleh nggak Bu saya melakukan pengamatan di kelasnya Ibu? Oh boleh Bu, tentunya boleh, dan saya dengan senang hati menerima. Oh iya, terima kasih ya Bu Aidi. Sama-sama. Nah, dalam kegiatan pengamatan yang akan saya lakukan ini Bu Aidi, boleh nggak Bu saya mencatat gitu apa yang Ibu lakukan di kelas? Ya boleh sekali Ibu, kan nanti dengan apa yang Ibu catat itu kan menjadi referensi bagi diri saya, bagaimana sekiranya kita melakukan sebuah perubahan dalam proses pembelajaran kita setiap harinya, supaya kita mungkin lebih baik dalam mengelola kelas, dalam melakukan sebuah proses pembelajaran di dalam kelas sendiri. Oh iya, jadi sebagai bahan referensi untuk refleksi diri gitu ya. Nah, seperti itulah Ibu. Iya. Nah, dalam pengamatan yang akan saya lakukan ini dan pembelajaran yang Ibu Aidi lakukan, ini Ibu Aidi kira-kira akan mengembangkan kompetensi apa ini Bu? Jadi kompetensi yang jadi begini Bu Umunya, dalam kegiatan pembelajaran itu kan nantinya anak-anak kita harapkan mampu menulis atau mampu menulis slogan, atau anak-anak nanti bisa memiliki keterampilan, istilahnya memiliki keterampilan untuk menulis sebuah slogan. Dan peningkatan kemampuan pada siswa dalam keterampilan menulis slogan melalui gambar karikatur, istilahnya sekarang sesuai dengan di FPP kita, melalui gambar karikatur setelah diterapkan diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, seperti itu. Kemudian bisa meningkatkan pemahaman, dan juga yang penting itu kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Oh, jadi di dalam pembelajaran Ibu Aidi berharap nanti anak-anak mampu menulis slogan ya, terampil menulis slogan. Kemudian Ibu Aidi berharap agar motivasi belajarnya meningkat dengan menggunakan karikatur yang Ibu gunakan. Selain itu juga dapat meningkatkan pemahaman anak dan kreativitasnya, begitu Bu ya? Ya. Betul sekali Bu Umu. Jadi saya ingin meningkatkan keterampilan menulis anak tentunya ya. Di sini dalam tema menulis slogan, dan secara tidak langsung juga dapat menumbuhkan atau meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, artinya motivasi belajarnya itu terbangun dengan sendirinya melalui proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas tentunya kan. Nah, kemudian
membuat slogan berdasarkan karikatur pilihannya. Jadi dengan demikian nanti anak-anak akan bisa memahami, akan bisa akan bisa memahami bagaimana cara menulis slogan itu sendiri. Nah, kemudian nanti anak-anak mungkin bisa mengembangkan kreativitasnya di dalam menulis slogan. Begitu. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Aidi ya. Jadi kalau boleh saya rangkum, Bu Aidi ini akan mengembangkan kompetensi inti pada aspek pengetahuan dan keterampilan ya. Ya. Kemudian sasarannya adalah nanti pada sosial emosional anak, bagaimana anak bisa membangun kesadaran diri dan pengelolaan dirinya ya. Iya. Kemudian pada aspek profil pelajar Pancasila, Ibu Guru ingin mengembangkan dimensi kritis dan kreatif, begitu Bu ya? Iya, betul sekali Bu Umum. Jadi pengembangan satu hal itu kan bisa mengembangkan hal-hal yang lainnya menjadi lebih banyak. Jadi anak-anak lebih memiliki pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang bagaimana proses atau bagaimana pemahaman tentang penulisan daripada slogan itu sendiri. Kalau boleh saya tahu Ibu, untuk indikator meningkatnya motivasi anak dalam belajar ini bagaimana Bu? Ya, jadi begini Bu, nanti waktu pembelajaran berlangsung, ya, saya akan melakukan sebuah observasi istilahnya terhadap kreativitas siswa tentunya. Yang sebelumnya juga kan sudah saya nilai secara berkelanjutan, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika mereka aktif memperhatikan penjelasan guru, kemudian mau bertanya, kemudian mau berkomentar, mau menjawab pertanyaan, dan juga membuat sebuah catatan-catatan, semangat dalam menulis slogan, semua siswa terlibat dalam menulis, dalam pembelajaran mengenai bagaimana menulis slogan tersebut. Kemudian juga anak-anak mau berdiskusi, suka dengan karikatur yang disediakan, kemudian tepat waktu. Nah, jadi itu mereka sudah dapat dikatakan motivasi belajarnya tinggi. Jadi bisa dikatakan siswa kita memiliki motivasi belajarnya yang meningkat istilahnya. Nah, selain juga keaktifannya, nilai pemahaman anak meningkat juga. Karena apa? Karena ditunjukkan melalui motivasi belajar yang baik. Jadi seperti itu. Jadi Bu Aidi akan melakukan observasi gitu ya. Observasi keaktifan anak. Iya. Dan melakukan penilaian pengetahuan sebagai indikator meningkatnya motivasi belajar anak. Begitu ya Bu? Iya, iya betul sekali Bu. Jadi saya melakukan diferensiasi konten. Oh, diferensiasi konten Bu ya. Iya. Jadi di sana saya melakukan diferensiasi konten di sini berdasarkan minat belajar siswa. Kemudian saya sediakan berbagai macam karikatur yang dapat anak pilih sesuai dengan minatnya untuk membuat sebuah slogan tersebut. Oh, baik Bu Aidi. Berarti ini Guru Aidi akan melakukan diferensiasi konten juga ya? Iya. Ibu Guru Aidi akan mengembangkan kompetensi inti pada aspek pengetahuan dan keterampilan, kemudian pada aspek sosial emosional anak, dan juga pada dimensi kritis kreatif. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya apa nih Bu? Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya itu adalah siswa mampu menulis slogan untuk berbagai keperluan dengan pilihan kata dan kalimat yang bervariasi serta persuasi. Seperti itu Bu. Iya. Yang dengan tentunya dari tujuan ini diharapkan yang tadi itu ya Bu ya. Nah, betul. Nah, Ibu Aidi kan sudah menyebutkan tujuan pembelajarannya nih Bu ya. Tinggal kompetensi nih Bu. Kompetensi yang dikembangkan dan area pengembangannya itu di mana Bu? Area pengembangannya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu bagaimana Bu? Untuk area pengembangannya ya Bu ya.
Jadi saya menyajikan kegiatan pembelajaran integrasi, istilahnya integrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan gaya belajar murid kita. Ya, kemudian yang kedua, saya juga di sini melihat murid aktif untuk mengeksplor kemampuannya yang dimiliki secara kritis dan kreatif dalam membuat slogan berdasarkan karikatur yang disediakan. Jadi Ibu Guru akan melakukan pembelajaran integrasi, pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, begitu Bu ya? Ya. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila pada aspek kritis dan kreatif Bu ya. Nah, kalau untuk strateginya ini bagaimana Bu? Strategi dalam Ibu melakukan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi itu bagaimana? Ya, jadi untuk strateginya, jadi tentunya yang berkaitan dengan diferensiasi yang saya lakukan ya Bu, harus seperti itu kan. Nah, jadi saya menyediakan karikatur sesuai dengan minat anak dari media massa yang ada agar anak aktif dan kreatif menulis slogan. Sehingga motivasi belajarnya anak itu kan meningkat. Karena apa? Karena karena ada perubahan dalam proses pembelajarannya. Jadi tidak monoton itu saja. Iya, baik Bu Aidi. Ya, Ibu Aidi kan sudah menyebutkan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan strategi yang akan Ibu lakukan nanti di kelas Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan nih akan Ibu laksanakan? Ya, kita akan laksanakannya insya Allah besok hari Kamis tanggal 4 Mei 2023. Begitu ya, tanggal 4 Mei Ya, tanggal ya. 4 Mei. Berarti besok. Ya, besok pagi. Besok pagi. dan saya boleh melakukan pengamatan di kelas Ibu ya? Ya, boleh sekali Bu. Iya, besok pagi. Jadi besok pagi Ibu Aidi akan melakukan pembelajaran di kelas, kemudian saya pengamatan, boleh catat sedikit-sedikit Bu ya? Iya, terima boleh. kasih. Siap Bu. Iya, terima kasih banyak Bu Aidi ya sudah mau berbincang-bincang, kemudian kita akan mengembangkan kompetensi inti secara bersama ya sebagai rekan sejawat ya Ibu ya. Atas izinnya saya ucapkan terima kasih, saya melakukan pengamatan di kelasnya Ibu Aidi ya. Ya, dengan senang hati saya akan menyambut kedatangan ibumu. Iya. Ya, baik. Iya, cukup Bu Guru ya. Ya, terima kasih Bu atas kunjungannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu Guru berkata-kata lebih lanjut, jadi hari ini Ibu Guru akan memperkenalkan bahwa pada hari ini kita sedang dikunjungi oleh Ibu Guru Umum Salamah untuk melakukan sebuah observasi pembelajaran. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, nah jadi anak-anakku semua Ibu Guru harapkan nanti lebih berkonsentrasi, lebih fokus terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku semua yang Ibu Guru sayangi dan Ibu Guru cintai, untuk lebih barokahnya proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya, bahkan alangkah lebih mulianya kalau kita awali dengan doa. Ya, mari kita berdoa bersama. Satu orang yang berpimpin. Siapa yang biasa pimpin? Silakan Rafli. Berdoa mulai.
memperkuat proses pembelajaran pada hari ini ya. Nah, namun sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan absen dulu ya. Ada yang tidak hadir temannya? Banyak. Ibu Guru panggil satu persatu saja. M. Hairul Ihsan, Masa Hakiki, ya. Muhammad Ramli, Robianto, Yaskia, kemudian Karina, hadir. Zulfa, ya. Selanjutnya Ayla, hadir ya. Kemudian Aga Pratama, ya baik. Semangat sekali Aga ya, bilang hadir. Kemudian Yoga, Yoga, singkat sekali namanya Yoga ya. Kemudian Andika. Pada pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar ya. Namun Ibu Guru minta kepada kalian bahwa yang namanya kita hidup, yang namanya kita menikmati segala apa yang sudah kita rasakan pada hari ini, itu Ibu Guru rasa wajib kita syukur ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, itu patut untuk kita syukur. Kepada siapa saja kita bersyukur ya, kepada siapa saja. Yang pertama kali, kepada siapa saja kita bersyukur? Nah, sekarang Ibu Guru minta kalian sejenak untuk memejamkan matanya. Tarik nafasnya pelan-pelan, tarik, tahan, lepas. Sebelum Ibu Guru suruh membuka mata, jangan dibuka ya, tetap pejamkan mata sambil kalian pikirkan apa sekiranya yang membuat kita seperti ini ya. Benar-benar pejamkan mata, pikirkan secara teliti, hayati betul pada siapa saja ya, kepada siapa saja kita kepada siapa saja kita bersyukur yang pertama kali ya. Ibu Guru panggil satu orang, Yaskia, pada siapa saja kita bersyukur ya. Misalnya suaranya Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Ya, karena Allah lah yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang saat ini sedang kita nikmati bersama. Kita tidak mungkin bertemu seperti ini kalau kita sudah meninggal, ya, kalau nafas kita sudah terputus. Nah, maka dari itu kita bisa bertemu karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas, untuk hidup. Nah, sekarang masa yang kedua, kepada siapa saja kita bersyukur? Kepada kedua orang tua. Kenapa bersyukur kepada kedua orang tua masa? Ya, betul sekali, karena orang tua lah yang melahirkan kita. Kemudian yang kedua, ya, kita orang tua lah yang merawat kita dari kecil, dari hingga kita dewasa. Orang tua kita lah yang memproduksi atas segala kebutuhan kita, baik kebutuhan sekolah, kebutuhan mengaji, kebutuhan dan kebutuhan hidup kita yang lainnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kepada siapa saja kita bersyukur setelah kepada kedua orang tua? Ibu, semua bapak dan ibu. Kenapa kita bersyukur kepada
Ya. Nah, kemudian ada tidak yang sudah mengetahui apa sih itu slogan, apa sih ciri-ciri daripada slogan tersebut, kemudian apa saja manfaat slogan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, apa Karina? Slogan adalah kata persuasif atau mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ya, jadi itu adalah pengertian daripada slogan. Apa? Sekali lagi diulang Karina. Slogan adalah kata persuasif atau mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ya, jadi slogan adalah kata-kata persuasi atau persuasif ya. Persuasi itu adalah mengajak ya. Kata-kata persuasif itu mengajak orang untuk berbuat baik. Kemudian nanti ada ciri-ciri daripada slogan. Ada yang bisa apa ciri-ciri slogan? Ya, agak agak ya apa itu slogan agak ya. Apa ciri-ciri daripada slogan? Kata-katanya singkat, padat dan jelas. Ya, kata-katanya singkat, padat dan jelas. Ya, hampir ini dengan berita ya, padat dan jelas. Kemudian ada lagi selain daripada jawaban ada dari ciri-ciri slogan. Apa ciri-ciri slogan? Jadi slogan kata-katanya menarik, mudah diingat, bertujuan untuk menjelaskan dan menginformasikan sesuatu. Ya, baik. Jadi ada ciri-ciri lain daripada slogan yaitu kata-katanya pendek, singkat dan jelas. Kemudian mengandung kata-kata persuasif. Kemudian apa lagi ya? Mudah diingat, Mudah diingat karena dia kata-katanya pendek jadi mudah diingat ya. Kemudian yang terakhir adalah bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah informasi. Itu adalah ciri-ciri daripada slogan. Yang semangat dong, semangat. Jangan dulu ya. Kita tepuk semangat biar lebih semangat. Tepuk semangat. Nah, biar lebih baik. Harus segar ya, harus segar. Nah, itu daripada ciri-ciri slogan saja ya. Yang terakhir adalah apa itu manfaat daripada slogan? Ada yang bisa jawab? Silakan, Romi. bisa digunakan untuk menjelaskan informasi. Ya, jadi manfaat daripada slogan itu adalah bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai macam informasi. Apa itu ciri-ciri slogan dan apa juga manfaat daripada slogan juga? Ya. Itu adalah pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian manfaat daripada slogan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema menulis slogan adalah siswa mampu menulis slogan untuk berbagai keperluan, ya, dengan pilihan kata dan kalimat yang bervariasi serta persuasi. Itu dia tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah mengetahui apa itu pengertian slogan, apa itu ciri-ciri slogan, kemudian apa manfaat daripada slogan itu, nanti kalian pasti bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, itu bisa kalau kalian bisa mengaplikasikannya kepada di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, tentunya yang pertama kali yang paling penting adalah ketika kalian mengajak orang-orang kepada hal-hal yang lebih baik. Misal, ayo bergabung dalam organisasi ini. Ayo pergi Jumatan, jangan sampai terlambat. Nah, itu adalah sebuah kata-kata persuasif untuk mengajak kepada jalan kebaikan. Paham kan? Ya, baik. Anak-anakku perhatikan, ada gambar dari kantor di depan, ada dua gambar dari kantor di depan ya. Ya, yang pertama
slogan gambar kedua lalu narkoba. Ya, sesuai dengan jawabannya Aga. Perhatikan dulu ya. Jadi Aga menulis sebuah slogan tentang apa? Tentang narkoba. Slogan gambar pertama. Ini kan? Ya, terus di bawahnya apa slogannya? Nggak apa-apa pakai persatu. Perhatikan ya, perhatikan. Narkoba. Perhatikan betul-betul gambar kedua kira-kira slogannya apa dan temanya apa ya? Apa katanya tulisannya? Ya, jadi ini merupakan slogan daripada gambar pertama mengenai temanya mengenai narkoba. Kemudian slogannya adalah narkoba membunuhmu. Ya, sudah bisa dibaca dari sana? Oke, kemudian gambar karikatur yang kedua. Siapa yang bisa? Apa kira-kira temanya? Mengenai apa temanya? Ya, silakan Robi. Ya, jadikan. Ya, itu adalah bunyi slogannya ya daripada karikatur yang kedua. Silakan tuliskan di depan Robi. Dituliskan saja. Atau Ramli yang menuliskan tinggal ditulis saja di depan. Ayo. Slogan daripada gambar karikatur kedua. Jangan ada saja. Siapa yang mau menuliskan? Silakan. Ayo kita. Slogan daripada gambar karikatur yang kedua ya. Jadi temanya tadi jawab mengenai sholat, sabar dan sholat. Gambar kedua. Itu ada. Apa tadi predikat sabar dan sholat sebagai ya, jadikan sabar dan sholat sebagai ini ya sabar dan ya, betul atau tidak? Ini slogannya. Jadi ini merupakan, ya, ini yang merupakan slogan daripada apa namanya karikatur gambar karikatur yang kedua. Silakan terus yang melihat dulu teman-temannya sudah hadir tadi. Nah, jadi ada di depan jangan malu ya, tunjukkan kalau kalian bisa. Semangat caranya, ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan menunjukkan gambar karikatur yang lain, ya. Yang bisa kalian pilih sesuai dengan minat kalian yang mana, ya. Pilihannya ada di meja. Kemudian nanti sebelum itu Ibu Guru akan jelaskan apa namanya slogan yang tadi kita ulang sebelumnya. Jadi bunyi slogan yang tepat untuk gambar pertama, ya,
di depan juga sudah ada, kemudian ibu guru sediakan dalam bentuk kertas juga sudah ada. Tinggal kalian pilih saja. Ibu guru perlihatkan dulu yang akan kalian pilih. Yang pertama adalah ini, ya. Berita kebencian boykot. Wow, seru. Kemudian yang kedua ini, ya. Ya, kira-kira apa ya? Temanya apa? Slogannya apa? Selanjutnya ini. Mengenai ilmu baru bahasa Indonesia, apa itu? Itu tulisannya di atas itu apa yang dia katakan? Kayaknya memang mirip. Nah, apa nanti kalian bisa menganalisisnya seperti apa? Kemudian ini banteng enggak? Kira-kira siapa yang di atasnya itu? Andika atau Yoga ya? Kemudian yang ke sudah terlihat? Ini sudah terlihat? Nah ini ya itu tidak ya. Oke, itu contoh daripada gambar karikatur yang akan kalian pilih. Yang nantinya kalian akan tentukan temanya, menganalisis tema dan kemudian tulis slogannya seperti apa. Nanti guru akan bagikan lembar kerja, lembar soalnya. Nah ini nanti akan guru bagikan satu persatu. Kalian jangan lupa tulis nama, kemudian nomor absennya, kemudian kelas, hari pelaksanaannya ini. Ya, hari apa sekarang? Jadi soalnya adalah ada depan semua. Jangan ada yang menyebut, karena kalau kita menyebut nanti akan berdampak kepada masa yang menjauh. Ya, Romi, duduknya tegak, harus tegak, apalagi bawah, tegak. Ini kayak tolong. Nah, slogan dengan satu tema sesuai dengan gambar karikatur yang ada, seperti yang tadi ya, agak paham? Ya, kemudian yang kedua, perhatikan ketepatan diksi, ya. Ketepatan diksi atau pilihan kata untuk dalam membuat sebuah slogan tersebut ya, karena itu merupakan unsur yang sangat penting di dalam kita menulis sebuah slogan. Nah, jadi kemudian kalian harus memperhatikan variasi kalimatnya, ya, variasi kalimatnya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah bentuknya harus persuasif aja. Nah, ini lembar kerjanya atau lembar soalnya yang akan dibagikan ya. Tapi sebelumnya mungkin kalian pilih saja dulu satu persatu, mungkin di depan untuk memilih gambar yang kalian akan jawab istilahnya. Ya, silakan. Ibu guru panggil dari sana saja ada, silakan pilih mana yang mau diambil. Yang mana ya? Ini banyak pilihannya. Ini kan sudah dijawab tadi. Kita lihat saja. Ini ya. Yang belum ya. Silakan ya. Sudah ada. Betul sudah pilihannya itu. Oke. Ya, yang terus pasang. Biar ada tangan di depan. Masa hari masa yang paling dekat. Mana yang tidak? Ya, langsung tadi itu kasih pada kerjanya. Jangan lupa tulis nama.
setia, ya. Oke, kita saling buka jawabannya. Ya. Terus koreksi hasil kerja temannya masing-masing. Apakah jawabannya itu sudah sesuai dengan gambar yang dipilih oleh temannya itu? Silakan dicek kembali, lihat kembali. Ya, kemudian soalnya juga. Ya, baik. Slogannya dicatat. Tulisannya yang baik dikasih sama Karina. Bacakan slogannya. Ya, pakai mana? Indonesiaku. Ya, kemudian slogannya. Ada bacot. Garuda di dadaku merah putih di tangan. Terus yang kedua. Garuda di dadaku berkobarlah untuk tanah air yang subur. Ya, itu adalah slogan mengenai Indonesia. Indonesia. Ya. Zulfa, baca. Indonesia, ujaran dan bela. Ya. Itu slogan yang pertama. Kemudian slogan yang kedua. Garuda di dadaku merah putih di tanganku. Ya, kemudian slogan yang ketiga. Ku genggam merah putih hingga akhir Itu punyanya siapa? Yudi. Ya, baik. Yudi, siapa yang di koreksi? Punyanya siapa? Ya, Asena. Bacanya satu slogan. Yang lain dia. Yang lain dia. Yang lain dia dulu. Bisa dibaca tulisan temannya? Tidak bisa dibaca? Silakan Aga. Aga bacakan. Itu kan slogannya dibacakan. Ya, terus yang kedua. Yang pendidikan adalah fondasi bangunan. Kemudian yang ketiga. Contoh pendidikan yang baik adalah orang yang Orang yang apa kita nulis? yang sukses. Menekuninya dengan sebab. Ya, itu pekerjaan dari Ramli. Ya, baik. Jadi kalian sudah membacakan hasil daripada kerja teman-temannya. Perhatikan semua. Jadi dari hasil kerja kalian, Ibu Guru akan bacakan 3 slogan terbaik ya. Jadi di sini ada jawaban dari ya, jadi ini jawaban dari Aga Pratama. Kemudian ini ada 3 slogan dari jawaban terbaik dari teman-temannya. Itu dari Aga Pratama, kemudian Masa Hakiki, dan ini mana dia? Masa depan yang baik dari Aira ya, dari Aira 3 orang ya. Yang pertama dari Aga Pratama, Guru bacakan. Jadi ada 3 slogan mengenai pendidikan ya. Slogan yang pertama adalah pendidikan membawamu kepada kesuksesan. Ya, betul enggak? Betul, sudah. Kemudian yang kedua, pendidikan kamu tinggalkan, sengsara kamu dapat. Betul. Kemudian slogan yang ketiga adalah
kesuksesan menjemputmu. Nah, itu jawaban atau slogan yang terbaik dari apa dulu yang menyambut ada. Nah, kemudian dari masa hakiki, masa yang sangat kekal ya. Slogannya mengenai tindakannya, mengenai tindakan. Berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Ya, apakah kita berpikir sebelum melakukan sesuatu tentunya ya? Betul enggak? Ya, kemudian yang kedua, ingin kaya, contohlah orang yang berpendidik, pendidikan. Ini juga mengenai pendidikan. Kemudian slogan yang kedua, yang ketiga, buatlah impianmu menjadi kenyataan dengan tindakan yang layak. Betul atau betul? Pastinya betul. Yang terakhir dari ini, salah baca tadi dulu. Ya, dari Zaskia ya. Jadi mengenai narkoba, sudah tadi kita bahas mengenai narkoba ya di contoh slogan. Narkoba membunuhmu, narkoba bisa membunuhmu. Itu slogan yang pertama dari tema narkoba. Kemudian slogan yang kedua mengenai narkoba juga, narkoba tidak rem, tidak gentle ya. Kemudian yang terakhir, kamu sayang orang tua, ingatlah, tinggalkanlah narkoba. Kalian sayang orang tua, tinggalkanlah narkoba. Nah, itu 3 daripada jawaban terbaik dari teman-teman kalian mengenai slogan. Nah, jadi dengan berakhirnya tugas kalian tadi, maka berakhir pula proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Tetapi sebelumnya, Ibu Guru tanya dulu, apakah kalian sudah paham apa itu slogan? Paham. Apakah kalian sudah mengerti apa itu ciri-ciri pada slogan? Paham apa itu ciri-ciri daripada slogan? Sudah paham apa manfaat daripada slogan? Baik. Apakah dari gambar yang Ibu Guru tampilkan di depan itu bisa membuat kalian paham? Paham, Guru. Gambar di depan, apakah kalian mudah untuk membuat slogan? Mudah. Mudah ya, baik. Nah, jadi apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini menurut kalian menyenangkan atau bagaimana? Alhamdulillah. Dengan demikian, berarti kalian betul-betul paham, betul-betul mengerti, dan betul-betul mengetahui apa materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya, setelah ini kita akan adakan kuis ya. Apa ini? Ya, baik, Ibu Guru. Jadi tadi kan untuk meyakinkan Ibu Guru sejauh mana pemahaman kalian tentang slogan, kemudian ciri dan manfaat itu kan Ibu Guru mau adakan kuis ya. Tapi karena terkendala oleh waktu kita tidak cukup untuk itu, jadi Ibu Guru sudah mengirim link di WA Group. Ya, kalian lihat di sana soal kuisnya sudah Ibu Guru kirim lewat link di WA Group kalian. Jadi nanti kalian buka setelah kalian pulang, kalian buka, kalian lihat WA masing-masing dan kalian kerjakan di rumah. Ya, sebagai PR kalian di rumah. Ya, maka dari itu silakan untuk mengefektifkan waktu kita kumpulkan saja atas kuis yang tadi dibuat. Ya, baik, sebelum kita akhiri, jadi nanti setelah kalian pulang sekolah, ya kalian sholat, makan, istirahat dan sebagainya, baru kalian buka WA di sana udah ikutin Ibu Guru.
3 slogannya. Ya, paham? Kan kalian sudah paham apa itu Ya, paham. artinya dan bagaimana manfaatnya kan? Sudah kan? Pak. Ya, baik. Nah, jadi PM-nya kalian itu nanti kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang lain. Namun sebelum kita akhiri, kita menyebutkan dulu bahwa supaya kalian lebih mengingat kembali pelajaran kita hari ini. Jadi pengertian slogan itu apa, ciri-cirinya apa, dan manfaatnya seperti apa. Ya. Jadi pengertian daripada slogan kesimpulannya adalah slogan itu adalah sebuah kata-kata pendek ya yang mengajak kepada kebaikan, singkat, padat, dan jelas. Tentunya bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, kemudian ada ciri-ciri daripada slogan itu, kata-katanya pendek, kemudian singkat, kemudian mudah dimengerti dan lain sebagainya. Ada manfaatnya adalah bisa digunakan slogan itu bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai macam informasi. Paham dari kesimpulan yang dibacakan tadi? Paham? Ya, baik. Jadi nanti untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang iklan karena materi slogan kita sudah habis sampai di sini. Jadi nanti kita akan lanjut ke materi iklan, materi poster. Ya, poster. Ya, setelah kita mempelajari slogan baru kita masuk ke materi poster di pertemuan selanjutnya. Siap untuk belajar kembali? Siap. Nah, siap untuk menuju ke perubahan yang lebih baik? Siap. Terima kasih atas semangatnya anak-anak semua. Jadi dalam berakhirnya proses pembelajaran kita hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, Ibu Guru ucapkan terima kasih ya atas pembelajaran hari ini, atas observasi dan kesempatan yang Ibu Guru berikan untuk ID dan anak-anak. Terima kasih ya. Sama-sama. Kita tutup ya Ibu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja dan tidak merasa apa-apa. Alhamdulillah ya Bu Aidi. Kita ini Bu Aidi, maksud pembicaraan kita kali ini untuk melanjutkan tentang kegiatan pra-observasi, observasi dan sekarang pasca observasi ya Bu Aidi ya. Nah, bila hari kan kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelasnya Bu Aidi ya. Nah, bagaimana ini perasaan Bu Aidi sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan adanya saya di dalam kelasnya Bu Aidi? Alhamdulillah saya merasa senang dan sangat termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, baik dalam hal strategi, kemudian metode dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, Bu. Ya, Alhamdulillah ya Bu Aidi. Nah, di dalam pembelajaran yang Ibu Aidi lakukan tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk pengembangan kompetensi baik terhadap siswa Ibu maupun terhadap kompetensi Ibu Aidi sendiri? Alhamdulillah ya, tadi
saya sudah cukup mampu ya, dalam artian saya cukup mampu memotivasi siswa untuk mau aktif dalam kegiatan belajar. Kemudian kritis dan kreatif dalam menulis slogan. Itu artinya anak sudah mampu membangun kesadaran diri dan mengelola dirinya dalam belajar. Kritis dan kreatif itu juga kan merupakan dimensi profil pelajar Pancasila. Begitu, maksud saya mulai dari awal pembelajaran saya mengajak anak untuk berdoa, kemudian mengecek kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, kemudian bersyukur atau berterima kasih terhadap 3 hal. Salah satu bentuk salah satu bentuk mindfulness, ya mindfulness istilahnya sekarang itu ya. Kemudian di sini saya mengharapkan anak-anak memiliki kesadaran diri sehingga dapat memanajemen diri, karena dengan bersyukur hati akan menjadi tenang, kemudian aliran darah menjadi lancar, dan anak-anak pun siap mengikuti rangkaian pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian saya menggali pengetahuan anak-anak tentang slogan. Di sini saya lihat anak-anak antusias untuk menjawab pertanyaan saya dengan berkata, kita bu, begitu saya tanya kan. Nah, jadi saya di sini salah satu siswa yang saya lihat, contohnya Ella dan Aga ya. Antara Aga dan Ella ini berebut mau menjawab setelah saya berikan soal. Nah, ketika saya memperlihatkan karikatur juga anak-anak terlihat antusias ya Bu ya. Dan anak-anak menjawab dengan sangat semangat. Kemudian juga saya melihat di sini atau berkesimpulan, jadi di sini untuk anak-anak saya rasa ada masuknya kompetensi KSE itu ya, dan kritis kreatif untuk dimensi profil pelajar Pancasila, serta diferensiasi kontennya sudah ada masuk sedikit. Untuk kompetensi saya mungkin perlu memperdalam aspek profesionalnya di sini Bu ya, dengan memperbanyak referensi dalam materi, kemudian metode mengajar dan teknik mindfulness yang benar-benar bisa menggugah anak untuk mau membangun kesadaran dirinya dalam proses pembelajaran. Oh iya, baik Bu Aidi. Jadi Bu Aidi sudah melakukan pengembangan untuk anak kita ya, murid kita dan Ibu Aidi sendiri begitu ya. Iya. Nah, untuk anak kita mungkin Ibu Aidi sudah memasukkan kompetensi KSD ya, mindfulness, kemudian dimensi kritis kreatif ya Bu Aidi. Kemudian untuk ibunya sendiri mungkin tambah referensi begitu ya, dan model atau metode pembelajaran yang Ibu lakukan gitu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu Aidi lakukan ini ya Bu Aidi, kemungkinan ada nggak kira-kira yang perlu diperbaiki atau perlu kita kembangkan atau perlu kita pertahankan, itu ada nggak? Untuk yang perlu dipertahankan mungkin iya Ibu ya. Kemudian media pembelajaran seperti gambar dan penggunaan media atau IT ya, penggunaan media IT, strategi pembelajaran yang memancing siswa untuk lebih aktif dan fokus dalam belajar. Nah, jadi yang perlu dikembangkan mungkin pembelajaran berkelompok ya di sini ya, untuk menunjang kesadaran sosial anak. Kemudian penggunaan LKPD saya akan usahakan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk yang perlu diperbaiki mungkin dari segi siswa dan diri saya mungkin Bu di sini. Dari segi siswa mungkin bagaimana supaya siswa itu berpartisipasi ya, partisipasi mereka dalam pembelajaran prosentasenya ya lebih banyak lagi. Misal dalam bertanya, bagaimana cara saya memancing mereka agar lebih banyak bertanya gitu. Nah, artinya di sini keaktifan mereka bagaimana agar keaktifan mereka itu bagaimana
keaktifan mereka bagaimana agar meningkat. Karena ada yang saya lihat masih asik ketika belajar di kelas. Hanya itu saja yang aktif. Misalnya Mona saja yang aktif. Itu saja pokok monoton ya. Jadi cuma 1-2 anak aja yang aktif dalam berkomentar. Yang lainnya yang kesekian orang itu masih terlihat malu-malu. Jadi ini kira-kira menurut Bu Aidi gimana ini caranya untuk memancing keaktifan anak kita supaya tidak terlihat malu-malu ya, seperti yang Ibu Aidi katakan ya, sepertinya malu tapi tetap mengamati begitu ya, mengamati pembelajaran yang Bu Aidi lakukan. Nah kira-kira itu bagaimana Bu? Ya, jadi untuk keaktifan anak mungkin perlu pemetaan lebih lanjut ya Bu ya, dengan melakukan diferensiasi proses dan produk melalui strategi gitu ya. Nantinya kan anak akan saya minta untuk membuat produk atau membuat produk dan bagaimana mereka mengkomunikasikannya dengan cara mereka. Nah, hal ini bertujuan untuk melatih kepercayaan diri mereka untuk berani tampil di depan kelas. Sehingga saya harapkan nanti mereka terbiasa berbicara, berkomentar dalam proses pembelajaran. Satu sisi juga bisa melatih mental anak ketika berbicara di hadapan orang banyak. Seperti itu, Ibu. Oh iya, jadi berarti ada kegiatan ya yang memfasilitasi anak agar mau mengeksplor diri gitu Bu ya? Iya. Nah, nanti kira-kira bagaimana pendekatan yang Ibu Aidi lakukan agar mereka seperti yang Ibu katakan tadi bisa berkomentar, bisa berpendapat, kemudian mereka percaya diri, itu bagaimana itu kira-kira Bu? Ya, biasanya sih di sini saya secara individual ya Bu ya. Di sini saya melakukan pendekatan dengan anak secara individual, dengan cara ngobrol-ngobrol, kemudian saya selipkan motivasi atau dorongan, istilahnya semangat, karena kita kan bertujuan untuk menyemangati siswa-siswa kita dalam proses pembelajaran. Iya, baik Bu Aidi. Jadi Bu Aidi akan melakukan pendekatan personal ya, satu persatu, kemudian Ibu motivasi agar bagaimana dia aktif ya dalam pembelajarannya, kemudian dia mengikuti pembelajarannya dengan baik gitu ya. Nah, strateginya itu bagaimana ini? Gimana ini strateginya? Strateginya kalau dalam pembelajaran tadi ya, saya menggunakan strategi media gambar. Ya, media gambar, karikatur untuk dapat membuat anak mampu menulis slogan berdasarkan minat mereka. Jadi mungkin kedepannya saya akan menggunakan strategi yang lain, mungkin PBGL kah namanya, atau strategi pembelajaran lain yang membuat anak lebih aktif, atau kegiatan berkelompok mungkin di sini lebih cenderung saya kesana. Iya. Ya, baik Bu Aidi, berarti ada pengembangan di sini Bu ya. Artinya Ibu akan melakukan pembelajaran dengan metode yang lain, misalnya PBJL begitu Bu ya. Nah, Bu Aidi, izinkan saya untuk memaparkan hasil pengamatan saya pada saat observasi di kelasnya Ibu Aidi, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 ya Bu ya. Iya. Nah, menurut pengamatan saya di pembelajarannya Bu Aidi, mulai dari pra-observasi dulu Bu ya. Di sana Ibu Aidi sudah menyebutkan tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai, kemudian strategi yang akan diterapkan. Nah, ketika dalam observasi yang saya lakukan, ketiga hal ini sudah nampak Ibu. Ya, walaupun mungkin Bu Aidi mungkin mungkin belum begitu maksimal begitu Bu ya, tetapi sudah nampak itu ya. Tujuan pembelajaran sudah tercapai di akhir pembelajaran, kemudian kompetensi yang ingin dicapai, misalnya KSE sudah Ibu masukkan, kemudian ada dimensi untuk KSE-nya pengolahan diri dan manajemen diri Bu ya. Iya. Kemudian untuk kompetensi dimensi profil pelajar Pancasilanya aktif, kreatif, kritis Bu ya. Sudah masuk, cuma mungkin seperti katanya Bu Aidi tadi prosentasenya yang masih perlu ditingkatkan Bu ya. Nah, untuk strateginya Bu Aidi melakukan pembelajaran dengan menggunakan gambar karikatur dari media massa ya,
supaya bagaimana anak tergugah, anak lebih termotivasi dengan gambar pilihannya. Mereka membuat slogan begitu ya. Mereka membuat slogan berdasarkan pilihannya. Nanti dari pilihannya ini anak akan merasa bertanggung jawab, anak akan merasa senang sehingga dia mampu membuat slogan yang ibu harapkan gitu ya. Nah, ya alhamdulillah ya Bu, saya melihat sudah ada masuk yang dari kompetensi yang ibu sebutkan pada saat pra observasi Bu ya. Nah selanjutnya mengenai diferensiasi yang Bu Aidi lakukan ini, saya melihat seorang anak ini yang sepertinya dia gaya belajarnya kinestetis. Namun diferensiasi yang Bu Aidi siapkan itu sepertinya masih mengakomodir hanya satu model, sepertinya visual ya. Nah bagaimana nih menurut Bu Aidi? Saya melihat Romi dia begitu aktif. Jadi betul Bu, si Romi, saya baru ingat ternyata diferensiasi yang saya lakukan kurang mengakomodir semua profil pelajar anak ya. Profil belajar anak. Jadi harusnya untuk seperti Romi yang tidak bisa diam, mungkin saya bisa menyuruhnya mencari sendiri gambar atau karikatur di perpustakaan dimanapun dia mau, kan di perpustakaan sini kan banyak ya. Untuk tujuannya itu untuk mengakomodir gaya belajar kinestetisnya. Alhamdulillah Bu Umu di sini banyak mengingatkan bagaimana cara-caranya, bagaimana kondisi pembelajaran kita dan lain sebagainya. Terima kasih saya ucapkan Bu Umu. Iya, terima kasih juga sudah baik, mengingatkan. Iya. Ini untuk Romi ya. Iya. Bagaimana ini untuk masa Ibu Guru melihatnya? Jadi adapun untuk masa di sini saya lihat masa itu kan orangnya lemas ya. Jadi mungkin vibrasi suara saya harus lebih ditingkatkan. Nah, supaya atau agar anak lebih semangat dan mungkin di ice breaking yang lebih menarik di tengah-tengah pembelajaran di sini. Ya, alhamdulillah Bu Aidia berarti ada usaha di sini ya. Iya, dengan diferensiasi yang Ibu lakukan tadinya hanya menyiapkan kemudian gaya belajar visual, sekarang sudah lebih meluas lagi menjadi diferensiasi ke arah profil gaya yang kinestetis gitu ya. Nah kemudian untuk yang anak kita masa ya, mungkin vibrasi suara yang akan Ibu tingkatkan dan menggunakan ice breaking yang lebih menarik gitu ya. Iya. Nah sekarang begini Bu Aidi, selain yang tadi kompetensi yang ingin Bu Aidi kembangkan selanjutnya itu yang mana Bu Aidi? Ya jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu Umu, mungkin akan lebih ke kreativitas anak dan eksplor kepercayaan diri anak melalui cara dan produk. Bisa dijelaskan Bu Aidi bagaimana itu maksudnya? Jadi begini ya Bu Umu, untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mengembangkan anak profil pelajar Pancasila dimensi kritis dan kreatif masih ya, kreatif masih. Tetapi agar lebih mantap dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar anak. Nah, bakat dan minat anak. Kemudian profil belajar atau gaya belajar anak. Nah, misalkan seperti Romi dan Masa tadi, ternyata belum terakomodir ya. Untuk kedepannya akan saya usahakan semua terakomodir. Dari tidak sempurna menjadi sempurna. Walaupun ada pepatah yang mengatakan di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Maksudnya pepatahnya mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Yang artinya di dunia tidak ada yang sempurna. Tetapi kita berusaha untuk menyempurnakannya melalui berbagai macam proses. Ya, alhamdulillah ya Bu Aidi ada komitmen untuk berubah ya. Nah, yang berubah ke arah yang lebih baik pastinya Bu ya. Nah, mudah-mudahan komitmen kita selalu terjaga ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini Bu Aidi untuk tindak lanjut dari pengembangan yang Bu Aidi lakukan ini bagaimana? Nah, jadi begini Bu ya, tindak lanjutnya Kapan secepatnya akan saya lakukan ya. Tapi saya benar-benar RPP dulu.
kemudian saya benar-benar FPP dulu yang ada, kemudian saya sesuaikan dengan keadaan anak. Saya sesuaikan dengan keadaan anak-anak, mana yang kinestetis, kemudian mana yang audio, mana yang audio visual, kemudian bagaimana kesiapan belajarnya, kemudian bagaimana bakat dan minatnya, diferensiasi konten, kemudian proses dan produknya. Kemudian implementasi kemudian saya akan mengimplementasikan KSE kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, dan kemudian keterampilan keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Model dan metode pembelajaran yang sesuai, berikut penilaian berikutnya, kemudian penilaian berkelanjutan, tentunya itu ya untuk memfasilitasi perwujudan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Iya, Bu Aidi, berarti Bu Aidi mulai dari berbenah FPP dulu, kemudian nanti Bu Aidi akan mengintegrasikan kompetensi KSE yang lain ya, kemudian diferensiasinya lebih disempurnakan, ada konten, ada proses dan produknya begitu Bu ya. Nah, setelah melakukan pembenahan ini Bu, atau tindak lanjut ya, setelah melakukan tindak lanjut ini, daya dukung yang Ibu perlukan itu apa kira-kira Bu? Daya dukungnya ya. Jadi tentunya fasilitas ya, fasilitas terutama untuk keragaman konten. Nah, proses dan produk dalam diferensiasi yang dilakukan ada laptop, kemudian LCD, ya, kemudian aplikasi editor video. Misal kalau anak ingin produk berupa video sesuai tren anak masa kini ya. Nah, kemudian untuk KSE-nya mungkin lingkungan yang mendukung untuk terciptanya KSE. Misal pembelajaran berkelompok untuk KSE, kesadaran sosial sehingga butuh LKPD atau untuk KSE bertanggung jawab dapat berupa instrumen tes, ya, baik dengan lembar soal, kemudian kuis dan lain-lain. Pokoknya yang sesuai hal-hal tersebut lah. Oh iya ya. Bagus sekali ini pengembangan yang akan Bu Aidi lakukan. Iya. Kira-kira boleh nggak ini saya ikut lagi di kelasnya Ibu? Kita sama-sama mengembangkan kompetensi inti kita supaya kita lebih baik lagi begitu ya dalam mengajar. Kira-kira kapan ini Bu? Secepatnya hari Kamis Bu. Saya ada jadwal hari Kamis itu. Nanti kita sama-sama di sana. Kita sama-sama lagi maksudnya. Oh iya ya, berarti hari Kamis kita akan melakukan pengembangan kompetensi inti bersama lagi di pembelajarannya Bu Aidi, pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia begitu Bu ya. Di kelas 8 lagi nih Bu ya. Iya. 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 Di kelas 8 kemudian kira-kira untuk ukuran keberhasilannya itu bagaimana ini Bu nanti? Untuk ukuran keberhasilannya nanti saya mampu membuat konten yang sesuai untuk anak-anak dalam diferensiasi yang saya lakukan ya. Misal gambar untuk yang visual, suara untuk yang audio, dan video untuk yang audio visual. Nah, untuk proses nanti saya mampu untuk memfasilitasi anak bagaimana ia dapat berproses sesuai dengan kesiapan, kemudian bakat minat dan gaya belajarnya. Begitu juga dengan yang produk. Ukuran keberhasilannya nanti banyak produk ya di sini Bu, banyak produk yang saya sajikan. Begitu juga dengan begitu pula dengan yang lain sesuai dengan yang tadi yang saya paparkan di pertama tadi. Nah, kemudian selanjutnya untuk KSE minimal 2 dulu ya. Kompetensi dulu ya. Kemudian kita pakai 2 dulu. Misal kesadaran sosial dan bertanggung jawab dulu. Gitu. Dan untuk ice breaking yang membuat, dan di sini untuk ice breakingnya itu harus ice breaking yang membuatnya lebih bersemangat, yang bisa membuat anak lebih bersemangat, lebih termotivasi dan lebih gembira lagi tentunya dalam proses pembelajaran tersebut. Iya, jadi nanti ketika pertemuan selanjutnya itu
kita akan melakukan pengembangan kompetensi dalam hal pembelajaran diferensiasi Bu ya. Iya. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian Ibu akan mengembangkan dua kompetensi ya, Iya. KSE-nya untuk kompetensi relasi dan bertanggung jawab. Iya, Begitu betul ya? sekali, Bu. Iya. Kemudian Ibu akan melakukan ice breaking yang lebih menarik. Iya. Iya, terima kasih Bu Aidi. Mungkin hanya ini yang bisa saya kita elaborasi bersama Bu Aidi ya. Nah, terima kasih juga atas kebersamaan Ibu Aidi mulai dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi yang sekarang ini, dan nantinya akan lagi kita di kelas bertemu lagi untuk observasi selanjutnya. Ya, Ya. baik. Terima kasih kembali untuk Bu Iya. Umu ya. Iya, sama-sama ya. Kita sama-sama saling mengembangkan kompetensi. Ya, cukup Bu Aidi ya. Terima kasih Bu Umu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh.